Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putra Nagase dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Pendidikan Ganesha, di mana tujuan kami berkumpul pada hari ini yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya dan infeksi pada ibu nifas. Di sini kami akan membahas 5 submateri. Yang pertama itu ada pengertian masa nifas, dan yang kedua ada kebutuhan dasar pada ibu nifas, dan yang ketiga ada tujuan di mana dilakukannya penyuluhan pada ibu nifas ini, dan yang keempat tanda bahaya pada ibu nifas, dan yang kelima tanda infeksi yang terjadi pada ibu nifas. Baik, langsung saja kami ke materi 1, yaitu selanjutnya untuk pengertian masa nifas. Masa nifas merupakan hal penting untuk diperhatikan guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia. Dan berbagai pengalaman dalam menanggulangi kematian ibu dan bayi di banyak negara. Pelayanan nifas merupakan pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada ibu, mulai 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, asuhan masa nifas penting diberikan pada ibu dan bayi karena merupakan masa krisis bagi ibu dan bayi. 60% kematian ibu terjadi setelah persalinan. 50% kematian pada masa nifas terjadi 24 jam pertama. Demikian halnya dengan masa neonatus, juga merupakan masa krisis dari kehidupan bayi. 2/3 kematian bayi terjadi 4 minggu setelah persalinan, dan 60% kematian bayi baru lahir terjadi 7 hari setelah lahir. Selanjutnya, masa nifas adalah masa dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat kandung kembali seperti semula sebelum hamil, yang berlangsung selama 6 minggu atau kurang lebih 40 hari. Waktu mulai tersentuh setelah melahirkan seorang anak, dalam bahasa Latin disebut dengan puerperium. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan dasar pada masa ibu nifas. Kebutuhan dasar pada ibu nifas, yang pertama ada gizi. Konsumsi tambahan 500 kalori setiap hari, makan dengan diet berimbang, minum sedikitnya 3 liter air setiap hari atau 7-8 gelas per harinya. Dan yang kedua, ada suplemen zat besi atau vitamin A. Tablet zat besi harus diminum setelah 40 hari pasca bersalin, dan minum kapsul vitamin A 200.000 unit atau setara dengan 50 kapsul. Dan yang ketiga ada kebersihan ibu dan bayi. Yang pertama, menganjurkan kebersihan seluruh tubuh, menjaga ibu secara bersih daerah kelamin, menyarankan ibu untuk mengganti pembalut, menyarankan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Jika ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, sarankan ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka. Dan yang keempat ada kebutuhan istirahat dan tidur. Menganjurkan ibu untuk cukup beristirahat, menyarankan ibu untuk kembali berkegiatan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, menjelaskan pada ibu bahwa kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam jumlah ASI yang diproduksi, memperlambat proses evolusi uterus, dan memperbanyak perdarahan, menyebabkan depresi atau ketidakmampuan ibu untuk merawat bayi serta diri sendiri. Dan yang kelima ada pemberian ASI. Pendidikan kesehatan untuk ibu nifas setelah pemberian ASI sangat bermanfaat karena pemberian ASI merupakan cara terbaik untuk ibu dan bayi. Oleh karena itu, berikan KII tentang proses laktasi dan ASI.
dan mengajarkan cara ibu untuk merawat payudaranya. Untuk selanjutnya, tujuan dilakukannya penyuluhan pada ibu nifas. Yang pertama, mengevaluasi perjalanan postpartum dan kesejahteraan ibu. Yang kedua, mengevaluasi kesejahteraan bayi. Dan yang ketiga, mengevaluasi kemajuan dan kenyamanan dalam kemampuan merawat dan penerimaan peran sebagai orang tua. Yang keempat, meninjau pengalaman persalinan. Yang kelima, memudahkan akses dalam menerima pernyataan dan masalah dan menciptakan kontak dengan ibu agar merasa nyaman dalam menelpon jika ibu mempunyai pernyataan atau masalah. Yang keenam, memberikan pengajaran atau konseling yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tanda bahaya nifas. Nah, seperti digambar, tanda-tanda bahaya pada ibu nifas yang pertama, perdarahan lewat jalan lahir. Yang kedua, keluarnya cairan berbau dari jalan lahir. Yang ketiga, bengkak di wajah, tangan, kaki, atau sakit kepala, atau kejang-kejang. Dan yang keempat, demam lebih dari 2 hari. Yang kelima, payudara ibu bengkak, merah disertai rasa sakit. Dan yang keenam, ibu terlihat merasa sedih, murung dan menangis tanpa sebab atau depresi. Nah, selanjutnya infeksi pada ibu nifas. Infeksi pada vulva, luka sayatan yang sengaja dibuat atau sering disebut dengan luka episiotomi, atau luka perineum. Pada luka tersebut ibu merasa tidak nyaman dan merasa akan ada jaritan yang lepas sehingga luka menjadi terbuka dan mengeluarkan nanah. Selanjutnya ibu merasa ada bengkak pada daerah vagina dan terdapat nanah pada vagina. Dan selanjutnya, selama ibu masa nifas, ibu mengalami demam selama 48 jam atau 2 hari atau lebih yang bersifat naik turun. Kemungkinan demam ini disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam vagina sehingga ibu menjadi demam. Baik, jika tanda bahaya yang tadi saya jelaskan terjadi pada ibu selama ibu masa nifas, segeralah bawa ibu ke bidan terdekat atau puskesmas terdekat atau dokter terdekat maupun rumah sakit yang berada pada lingkungan ibu. Baik, sekian penyuluhan yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.